Otsukaresama desu. Minasan, genki desu ka? Hai, untuk minasan yang ingin bekerja di Jepang, saat ini ada program dengan visa pekerja keterampilan khusus atau Tokuteiji no Specified Skilled Worker yang bisa minasan ikuti. Untuk persyaratannya sendiri, minasan harus berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, minasan harus mengikuti dan dinyatakan lulus ujian keterampilan dan ujian kemampuan berbahasa Jepang. Untuk kemampuan berbahasa Jepang, ada 2 sertifikat yang bisa digunakan. Minasan cukup pilih salah satunya aja, yaitu JFTA 2 atau JLPT N4. Nah, untuk keterampilannya sendiri, ini pun ada 2 ujian yang akan diujikan, yaitu yang pertama keterampilan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua dengan menggunakan bahasa Jepang. Untuk lengkapnya minasan dapat cek di situs Kedutaan Jepang Indonesia. Ada beberapa bidang yang dibuka untuk Tokuteiji no ini, salah satunya adalah Kaigo. Pada kesempatan ini, saya akan bahas materi keterampilan Kaigo beserta tips and trik belajar cepatnya. Dewa, ikimashou! Hai minasan! Jadi kita akan menggunakan buku ini ya, buku teks evaluasi keterampilan khusus perawatan lansia dengan subjudul keterampilan perawatan lansia dan bahasa Jepang untuk perawatan lansia. Jadi for your information, buku ini adalah buku standar untuk ujian evaluasi keterampilan khusus perawatan lansia atau Kaigo. Nah, di dalam buku ini akan menjadi 4 bagian yang ditekskan, dan dimana di bagian-bagian tersebut memiliki beberapa bab yang tentunya yang akan kita pelajari saat ini. Oke, di bagian pertama ini ada dasar perawatan lansia, kemudian di bagian kedua ada mekanisme mental tubuh, kemudian yang di bagian ketiga ada keterampilan komunikasi, dan yang keempatnya ada keterampilan lingkungan kehidupan. Ya, jadi minasan cukup mudah sekali untuk mendapatkan buku ini. Minasan cukup searching di Google saja, nanti di situ tinggal download atau bisa download di situs Nihongo Manabu kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar perawatan lansia. Oke, di dasar perawatan lansia ini terbagi menjadi 3 bab, di mana bab pertama ini ada martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Lalu di bab kedua ada peran staf perawat lansia dalam kaitannya etika profesi. Lalu kemudian di bab ketiga ada menjamin keselamatan dan manajemen risiko dalam perawatan lansia. Oke, minasan. Nah, hafal nggak? Ya, jadi sebelum kita bahas isi dari bab-bab tersebut, di sini saya akan sedikit memberikan sebuah trik untuk memahami dari bab pertama ini, atau bukan bab pertama tapi bagian pertama ini, dasar perawatan lansia. Oke, jadi caranya seperti ini minasan. Di bab 1 saya akan meng-highlight ini sebagai kata kuncinya. Lalu di bab kedua ada ini. Oke, dan di bab 3 ada ini dan yang ini ya. Oke. Jadi di dasar perawatan lansia ini kita akan membahas tentang martabat dan kemandirian, lalu tentang staf perawat lansia, lalu tentang bagaimana staf perawat lansia itu menjamin keselamatan dan juga manajemen risiko. Oke, kita langsung masuk saja ke bab pertama, yaitu martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Nomor 1, perawatan lansia yang mendukung martabat, di mana diturunkan lagi menjadi martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Oke guys, jadi di sini
lihat ya, martabat lagi dan martabat lagi. Jadi ini sebenarnya kata kuncinya minasang. Jadi martabat manusia apa sih maksudnya? Kenapa martabat manusia? Oke, kita lihat saja ke poin yang akan dijelaskan di bawahnya. Oke, untuk poin yang pertama adalah staf perawat lansia adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas keseharian karena lanjut usia atau disabilitas, agar orang tersebut dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi di poin yang pertama ini menjelaskan tentang staf perawat lansia. Nah, dia itu siapa sih? Tenaga profesional. Oke, tenaga profesional kerjanya ngapain? Memberikan dukungan. Oke, memberikan dukungan untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam aktivitas keseharian. Kenapa kok bisa susah dalam aktivitas kesehariannya? Ya, karena dia lanjut usia dan disabilitas. Oke. Ya, supaya orang tersebut dapat terus menjalani kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang sesuai dengan keinginannya. Oke, minasan, ini adalah poin pentingnya. Ini poin-poin yang harus minasan pahami betul. Tentang poin yang pertama adalah staf perawat lansia. Oke, staf perawat lansia itu sekarang terus yang kerjanya ya, lalu kerjanya buat siapa? Ini ya. Kenapa? Ya karena dia kesulitan menjalani ini. Oke, kenapa bisa mengalami kesulitan? Karena usia dan disabilitas. Ya, ini semua dilakukan untuk apa? Supaya dia bisa menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Oke, ini dasar sekali minasang tentang staf perawat lansia. Nah, masuk ke martabat nih minasang. Jadi martabat itu apa? Sebuah konsep dasar minasang. Konsep dasar untuk kita memberikan dukungan. Konsep dasar. Martabat itu adalah konsep dasar dan dukungan. Nah, martabat ini juga yang dijadikan sebagai dasar kita bekerja. Selain itu, penghormatan terhadap masing-masing selaku individu. Maksudnya apa nih penghormatannya? Ya, jadi martabat manusia ini adalah pertama kan tadi sebagai dasar ya, sebagai konsep dasar kita memberikan dukungan, dan juga itu kan kaitannya tentang apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua ini kaitannya tentang martabat manusia ini sebagai kita memahami si pasien, atau kalau misalnya di sini kita menyebutnya sebagai pengguna, seperti itu. Jadi penghormatan mereka selaku individu. Nah, untuk poin selanjutnya adalah sekalipun, nah ini di sini ada sebuah pertentangan. Sekalipun seorang membutuhkan perawatan lansia, ia harus tetap dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusianya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini minasang. Nah, karena si pengguna ini atau lansia ini dia tidak bisa melakukan sesuatu ya, karena dia lanjut usia ataupun karena disabilitas. Jadi terkadang orang itu menganggap remeh orang-orang tersebut. Nah, sebagai staf perawat lansia, jangan sekali-kali minasang berpikiran seperti itu. Makanya di sini sekalipun seorang membutuhkan perawatan lansia, jadi orang-orang tersebut ya, nah ia
harus tetap dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusianya. Jadi sama aja perlakuannya minasang kepada orang-orang lainnya. Jadi sekalipun dia membutuhkan perawatan, lansia, jadi ya harus dihormati dan dilindungi. Oke, minasang. Ini adalah poin turunan dari perawatan lansia yang mendukung martabat. Lalu kemudian yang kedua. Nah, sampai di sini minasang paham ya. Jadi ini adalah cara cepat untuk memahami tentang poin pertama ini. Jadi di bagian dasar ini tentang bab pertama ini adalah kenapa saya berikan highlight. Jadi minasang kalau misalnya minasang coba print ya buku ini tebalnya tuh benar-benar tebal minasang. Ya mungkin kalau misalnya minasang nggak ada basic tentang keperawatan atau dulu waktu sekolah IPA-nya bagus, ya agak kurang bisa memahami. Tapi nggak juga sih, nggak seperti itu juga. Tapi biasanya kalau misalnya mereka yang sudah memiliki basic keperawatan dan waktu sekolahnya IPA-nya bagus, mereka akan lebih mudah untuk memahami buku ini. Oke, kita lanjut kedua. Tentang pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Ya, pengguna. Jadi minasang pasien atau lansia atau sebenarnya nggak melulu orang tua, ada juga yang mudanya, namun mereka penyandang disabilitas. Nah, mereka itu disebut sebagai pengguna atau bahasa Jepangnya adalah ryosha. Oke, pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Kita masuk ke poin pertama. Kehidupan setiap orang berbeda karena beberapa faktor seperti pola pikir dan kebiasaan dalam menjalani hidup. Meskipun seorang pengguna membutuhkan perawatan lansia, pelaku utama dalam kehidupan adalah dirinya sendiri. Oke. Pelaku utama dalam kehidupan adalah dirinya sendiri. Oke, kenapa demikian? Kenapa harus dirinya sendiri? Tadi, karena faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Pola pikir, lalu kemudian kebiasaan dalam menjalani hidup. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada ryosha atau pengguna ini tentang pola pikir kehidupan dan kebiasaan yang baru atau yang sesuai dengan keinginan kita. Tetap harus sesuai dengan kehidupan dirinya sendiri. Ya, lagi-lagi di sini meskipun seorang pengguna membutuhkan perawatan lansia. Jadi gampang sekali ya kalau misalnya orang yang membutuhkan perawatan lansia itu diintimidasi. Makanya di sini benar-benar dijelaskan ini adalah basic atau ini adalah akar dari kegiatan staf perawat lansia. Lalu kemudian poin yang kedua adalah memahami kehidupan apa yang ia inginkan, menghormati cara hidup dan pola pikirnya, serta memberikan dukungan agar pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya merupakan dasar perawatan lansia. Oke, makin jelas ya minasang di sini. Sesuai keinginan merupakan dasar perawatan lansia. Dasar perawatan lansia apa? Nih, supaya si pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya. Oke, dasar perawatan lansia gimana caranya si pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya. Hai. Jadi dalam menjalani kehidupannya ini, dalam menjalani hidup sesuai keinginannya ini, tentunya kita harus memahami. Kita harus memahami apa yang tadi yang berbeda-beda itu. Ya, memahami yang mereka inginkan. Kita harus menghormati cara hidup mereka, pola pikirnya, kebiasaannya itu kita harus menghormati. Ya, agar tadi berjalan dengan lancar. Agar pengguna dapat menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya, itu yang berjalan dengan lancar.
Jadi si pengguna ini dia pengen hidup seperti ini. Nah makanya kita sebagai orang yang memberikan dukungan untuk pengguna tersebut, kita harus paham dia maunya seperti apa. Kayak begitu, minasan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen saja di bawah ya minasan. Nah, mungkin itu dulu untuk kali ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, otsukaresama deshita.